Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Classical Conditioning Pavlov. Di sini saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Khairutunisa Aprilia, dan yang kedua ada Ahyana Arham dan Vicky Ulil Albab serta saya sendiri. Oke, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Biografi Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov ialah nama lengkap dari Pavlov. Ia merupakan orang Rusia. Ia lahir di Rjasan pada 18 September 1849 dan meninggal pada 7 Februari 1936. Ia merupakan anak seorang pendeta. Pada awalnya, sang ayah ingin Pavlov mengikuti jejaknya sebagai pendeta. Oleh karena itu, ayahnya memasukkan ke lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan bagi para calon pendeta. Ivan Petrovich Pavlov adalah tokoh behavioristik terkenal dengan pengkondisian asosiatif stimulus respon. Next. Pavlov merupakan tokoh yang menemukan teori pengkondisian classical conditioning. Teori tersebut ditemukan Pavlov secara kebetulan pada tahun 1980-an. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelumnya terjadinya refleks tersebut. Teras 1973. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme. Gejala kejiwaan seorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Baker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Asumsinya, dengan menggunakan rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, Pavlov mengadakan eksperimen dengan binatang, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki, manusia berbeda dengan binatang. Selanjutnya, saya akan meneruskan yang telah dipresentasikan oleh teman saya, bahwa teori classical conditioning ini ditemukan oleh Pavlov yang dilakukan pada seekor anjing. Terlihat dari gambar yang ada di slide, ada empat anjing ya. Gambar yang pertama itu namanya before conditioning. Before conditioning ini menggambarkan kondisi bahwa apabila anjing diberikan makanan atau unconditioned stimulus, maka ia otomatis akan mengeluarkan air liur atau UCR. Gambar selanjutnya masih before conditioning, menggambarkan kondisi bahwa apabila anjing dibunyikan sebuah bel atau conditioned stimulus atau CS, maka ia tidak akan merespon atau tidak akan mengeluarkan air liur. Gambar ketiga yaitu during conditioning. Gambar tersebut
menggambarkan bahwa kondisi anjing ketika dibunyikan sebuah bel atau CS, kemudian diberikan makanan UCS, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Nah, percobaan during conditioning ini dilakukan berulang kali sehingga nantinya akan terjadi after conditioning. After conditioning ini ada setelah during conditioning dilakukan secara berulang-ulang. Maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan, maka secara otomatis anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Dari penelitian tersebut, Pavlov menyimpulkan bahwa jika anjing secara terus-menerus diberikan sebuah stimulus berupa makanan dan dikondisikan dengan sebuah bel, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Apabila anjing mendengarkan bunyi bel secara spontan akan mengeluarkan air liur, karena sudah tertanam dalam otaknya bahwa bel identik dengan pemberian makanan. Namun, jika anjing secara terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel, dan kemudian anjing mengeluarkan air liur tanpa diberi makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi tersebut berupa bunyi bel untuk menimbulkan respon, yaitu air liur, akan hilang. Istilah hilangnya stimulus terkondisi itu adalah extinction atau penghapusan. Next. Dari percobaan dan analisis tersebut, Pavlov kemudian mengajukan 4 peristiwa eksperimental yang berlangsung dalam proses akuisisi dan penghapusan. Di antaranya ada 4. Yang pertama, stimulus tidak terkondisi atau UCS, suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organis, contohnya ialah makanan. Yang kedua, stimulus terkondisi atau CS, suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi atau UCS. Contohnya, bunyi bel ialah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Yang ketiga adalah respon tidak terkondisi atau UCR. Refleks alami yang ditimbulkan secara otomatis atau dengan sendirinya, contohnya ialah mengeluarkan air liur. Yang keempat adalah respon terkondisi atau CR. Refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US. Contohnya ialah keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dan makanan. Next. Dari penelitian tersebut, Pavlov kemudian menyimpulkan bahwa tingkah laku sebenarnya berasal dari rangkaian refleks terkondisi. Maksudnya, refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses pengkondisian atau conditioning proses yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan tak terkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan yang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan berubah apabila mendapatkan latihan. Nah, teori Pavlov dan Skinner dan Thorndike itu memiliki perbedaan. Kalau teori Thorndike itu menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah dalam suatu proses belajar di kelas. Contohnya UTS atau UAS. Penerapan teori Skinner dalam hukum teori Skinner sangat cocok dipakai dalam semua kelas. Contohnya kolerasi fisiologis dan dari perilaku. Dia percaya bahwa kejadian behavioral harus dideskripsikan. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yang pertama ada law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengondisian klasik Pavlov. Yang pertama ada fase akuisisi,
Yaitu fase ini merupakan tahap belajar permulaan dari respon kondisi. Contohnya, anjing belajar mengeluarkan air liur karena pengondisian suara lonceng. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan conditioning selama fase akuisisi ini. Faktor yang paling penting ialah urutan dan waktu rangsangan. Conditioning akan terjadi paling cepat ketika stimulus kondisi mendahului stimulus utama dengan jarak waktu setengah detik. Dan conditioning memerlukan waktu lebih lama dan respon yang terjadi lebih lemah bila dilakukan penundaan yang lama antara pemberian stimulus kondisi dengan stimulus utama. Contohnya, jika anjing menerima makanan sebelum lonceng berbunyi, maka conditioning jarang terjadi. Yang kedua, ada fase eliminasi. Fase ini diperlukan karena merespon dengan kondisi bersifat tidak permanen. Istilah extinction digunakan untuk menjelaskan eliminasi respon kondisi dengan stimulus utama. Jika seekor anjing telah belajar mengeluarkan air liur karena adanya suara lonceng, maka penelitian dapat menghilangkan stimulus utama dengan mengulang bunyi lonceng tanpa memberikan makanan sesudahnya. Yang ketiga ada generalisasi. Setelah seekor hewan belajar respon kondisi dengan satu stimulus, ada kemungkinan ia merespons stimulus yang sama tanpa latihan lanjutan. Contohnya, rasa takut anak tersebut berkurang terhadap anjing yang lebih kecil. Selanjutnya ada diskriminasi. Kebalikan dari generalisasi adalah diskriminasi, yaitu ketika seseorang individu belajar menghasilkan respon kondisi pada satu stimulus, namun bukan dari stimulus yang sama, melainkan kondisinya berbeda. Aplikasi teori Pavlov. Pavlov percaya bahwa semua tingkah laku manusia merupakan hasil dari conditioning sebagaimana perilaku anjing yang telah dicontohkan sebelumnya. Maksudnya, tingkah laku manusia terjadi dan terbentuk dari hasil latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan dalam merespons stimulus yang ia alami dalam kehidupan. Menurut Pavlov, proses belajar yang digambarkan terdiri atas pembentukan asosiasi antara stimulus dan respons reflektif. Dari hasil eksperimen dengan menggunakan anjing tersebut, akhirnya Pavlov menemukan beberapa hukum pengkondisian. Aplikasi dari hukum pengkondisian tersebut adalah yang pertama, kepunahan, dan yang kedua, generasi stimulus, yang ketiga, pemilahan atau discrimination, dan yang keempat, tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Pada teori Pavlov, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luas dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Cocok diterapkan untuk pembelajar yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan. Karena dalam teori ini menghadirkan stimulus yang dikondisikan untuk mengubah tingkah laku pembelajar serta memudahkan pendidik dalam mengontrol pembelajaran, sebab individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Next. Ada 4 teori conditioning. Yang pertama ada belajar. Belajar itu adalah suatu proses perubahan karena adanya syarat atau conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respons. Yang kedua, untuk menjadikan seseorang belajar haruslah kita memberikan syarat tertentu. Dan yang ketiga, dalam belajar menurut conditioning adanya latihan yang kontinu atau terus-menerus. Dan yang keempat, diutamakan dalam teori ini adalah belajar secara otomatis. Seperti yang kita ketahui, apa yang telah dilakukan Pavlov bukanlah untuk mengembangkan teori belajar, serta banyak orang yang mengikuti teori Pavlov bermanfaat di dunia psikologi. Banyak ahli pendidikan baru mulai
memanfaatkan teorinya untuk mengembangkan atau memberikan kontribusi pada psikologi pendidikan pada umumnya dan teori belajar khususnya. Menyadari latar belakang di atas, kita sebagai pendidik harus menyempatkan teori Pavlov secara tepat. Sebaiknya kita menggunakan teori conditioning sebagai referensi belajar secara fleksibel karena eksperimen Pavlov adalah perilaku binatang. Padahal subjek belajar adalah manusia. Ada perbedaan hakiki, pikiran, dan perasaan yang tertentu berbeda dengan binatang. Oleh karena itu, teori responden hanya digunakan untuk menjelaskan proses belajar secara umum, yaitu pengaruh kondisi tertentu terhadap sikap, perasaan, dan pikiran subjek didik dalam belajar. Namun kita tetap memperhitungkan pengecualian-pengecualian sebagaimana dalam menggunakan generalitas tidak menegasi partikulitas dengan sendirinya. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.